Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang tanda baca koreksi yang beranggotakan saya, Khairani Alfionita, Reni Nurjani, dan Hana Nailul Wafa. Tanda koreksi dipakai untuk memudahkan kerjasama yang baik antara penyunting dan para pengetik. Oleh karena itu, kesamaan pemakaian tanda antara penyunting dan pengetik mutlak diperlukan agar pengerjaan atau penyuntingan kamus dapat diselesaikan dengan cepat. Pada umumnya, kesalahan pada karangan dapat dikategorikan atas dua hal. Yang pertama, kesalahan yang menyangkut masalah kebahasaan seperti EYD, pemilihan kata, pembentukan kata, kalimat yang tidak efektif, dan masalah paragraf. Yang kedua ada masalah yang menyangkut masalah teknis pengetikan dan pengkodean. Misalnya salah ketik, tidak konsisten menerapkan kode penulisan, kesalahan teknis pengetikan dapat digunakan tanda-tanda koreksi pada tulisan yang salah. Macam-macam tanda koreksi. Yang pertama ada garis miring. Tanda petunjuk koreksi, tanda ini digunakan untuk menunjukkan tempat atau bagian yang harus dikoreksi. Yang kedua ada tanda centang. Tanda untuk penulisan kata yang tidak baik perlu spasi. Yang ketiga ada tanda titik-titik panjang, digunakan untuk menyatakan bahwa kata yang terlanjur dicoret, dibatalkan, dan dinyatakan hidup kembali. Contohnya sangat tidak setuju menjadi sangat tidak setuju, berarti ada spasinya. Terus yang ketiga ada garis di bawah, digunakan untuk menggarisbawahi kata atau kalimat yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah seperti Wilujeng Sumping yang artinya dalam bahasa Sunda berarti selamat datang, harus diubah menjadi Wilujeng Sumping yang ada garis bawahnya dan menggunakan tanda hitam. Saya Reni Nurjani akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tanda untuk merenggangkan spasi baris. Contohnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata sapaan langsung, misalnya, yaitu menggunakan tanda pagar, siapa nama bapak itu bu. Para ibu mengunjungi Ibu Luras, Kecamatan Menteng, perbaikannya menjadi siapa nama bapak itu bu. Jadi tanda itunya pagarnya dihilangkan. Para ibu mengunjungi Ibu Luras, Kecamatan Menteng. Selanjutnya, tanda untuk merapatkan spasi. Tandanya seperti setengah huruf U. Contoh, para ibu mengunjungi Bu Luras Kecamatan Menteng. Perbaikannya menjadi digabungkan. Para ibu mengunjungi Bu Luras Kecamatan Menteng. Selanjutnya ada tanda untuk koreksi tak jadi, yaitu tandanya ada di bawah kalimat, yaitu garis di bawah kalimat. Contohnya, komunikasi massa yang bentuk merupakan komunikasi tak langsung adalah suatu proses penciptaan produk informasi dan pendistribusian produk tersebut kepada halayaknya. Mulanya kata yang dihilangkan, namun akhirnya diputuskan tidak jadi menghilangkan kata tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Baik, saya Hana. Selanjutnya saya akan menjelaskan garis di bawah kata atau frasa. Tanda di bawah kata atau frasa harus ditempatkan dalam huruf kursif atau dicetak miring. Seperti contoh di atas, buku komposisi bahasa Indonesia Mentejkel, atau dalam cetakan perbaikannya menjadi buku komposisi bahasa Indonesia Mentejkel. Kata Mentejkel diubah menjadi cetak miring. Lalu garis 2 di bawah kata atau frasa. Tanda bawah kata atau frasa tersebut dicetak tebal. Sebagai contoh, hal yang paling utama dan pertama dilakukan sebelum mengarang adalah menentukan topik. Atau dalam cetakan perbaikannya menjadi hal yang paling utama dan pertama dilakukan sebelum mengarang adalah menentukan topik. Kata topik diubah menjadi cetak tebal.
Selanjutnya, garis 3 di bawah kata atau frasa. Tanda bawah kata atau frasa tersebut harus ditempatkan dalam huruf kapital. Contohnya, kata pengantar, perbaikannya menjadi kata pengantar. Lalu selanjutnya bulat, tanda untuk menempatkan kata. Contoh, pendahuluan, perbaikannya menjadi pendahuluan dalam tanda bulat.